Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kembali lagi bersama gue Soitaki Prastio sebagai Technical Consultant dari PT Logos Teknologi Utama. Nah, pada kesempatan kali ini part 2 ya, teman-teman ya. Jadi, yang pertama sudah gue jelaskan terkait dropsuite itu apa ya. Jadi, kita mengulang sedikit ya. Jadi, dropsuite itu adalah sebuah perusahaan teknologi ya. Jadi, yang menyediakan solusi perlindungan data ya, tentunya berbasis cloud. Jadi di era digital yang serba cepat ini ya, jadi kita perlu yang namanya keamanan ya terkait data-data kita. Ya, ini salah satunya nih dengan menggunakan dropsuite. Jadi kita bisa melakukan backup ya, pencadangan, pemulihan ya, dan pengarsipan data. Tentunya itu kita mempunyai backupan ya, tentunya berbasis cloud seperti itu. Jadi di sini gue akan membahas terkait fitur-fitur yang ada di dropsuite ya. Jadi yang pertama, fitur-fitur yang ada di dropsuite itu adalah email backup and archiving ya. Jadi yang pertama, kita dapat mencadangkan email ya, tentunya dari berbagai platform, tentunya dari Microsoft 365 ataupun dari Google Workspace. Dan selanjutnya ada email archiving ya, itu dropsuite juga menyediakan ya sebagai pengarsipan email untuk memenuhi persyaratan biasanya ya, untuk kepatuhan dan regulasi ya, seperti itu. Dan selanjutnya ada Microsoft 365 backup ya, itu juga kita bisa lakukan di dropsuite ini ya, dimana kita dapat mencadangkan email, kalender, kontak ya, dan juga OneDrive ya, itu kita bisa cadangkan file dokumen dan folder ya. Dan juga selain OneDrive kita juga bisa mencadangkan SharePoint ya, tentunya mencadangkan data situs dan dokumen folder ya. Dan selanjutnya untuk Teams ya, kita dapat mencadangkan pesan, file, dan data lainnya seperti itu. Dan untuk Google Workspace kurang lebih sama ya, kita bisa membackup seperti Google Drive, Gmail, dan lain sebagainya ya, kurang lebih sama. Tapi itu kita bisa skip ya untuk Google Drive atau Google Workspace. Selanjutnya, fitur selanjutnya kita juga dapat mencadangkan data dari server fisik ya, tentunya ya, dan virtual. Jadi misalnya kita menggunakan server Windows atau Linux ya, itu kita dapat melakukan backup ya. Jadi agar data kita pada saat amit-amit terkena ransomware ya, itu kita memiliki data cadangannya, jadi kita bisa recovery. Jadi kita bisa memulihkan data kita dengan cepat ya, dan juga efisien. Jadi data yang sebelumnya hilang atau rusak ya, itu kita bisa kembalikan dengan fitur yang ada di dropsuite ini, yaitu data recovery. Dan selanjutnya ada juga fitur Advanced Security and Compliance ya. Jadi kita dapat mengenkripsi data, kontrol akses berbasis kontrol akses tentunya ya, itu bisa kita berikan. Dan juga kita ada namanya audit trial ya di dropsuite ini ya. Dan selanjutnya, fitur yang selanjutnya itu user friendly dashboard. Jadi terkait dropsuite ini nanti saya akan tampilkan ya. Jadi friendly user ya, jadi tampilannya itu dia cukup mudah lah dipahami bagi user-user yang biasa menggunakan aplikasi backup lainnya selain dropsuite, yaitu kurang lebih sama. Dan selanjutnya untuk keamanan ya, tentunya keamanan juga sudah cukup baik ya. Jadi ini kan juga ditawarkan terkait enkripsi data ya. Jadi selama transfer dan penyimpanannya data-data tersebut itu sudah terenkripsi langsung dari sisi dropsuite-nya, seperti itu. Dan juga dropsuite ini jika kita menggunakan Microsoft 365, servernya juga dia ada data center tentunya ya. Dia yang terdekat itu dari Indonesia itu di Singapura, tentunya berdekatan dengan data center Microsoft juga yang di Singapura, seperti itu. Dan selanjutnya ya, jadi dia menawarkan solusi yang tentunya pencadangan dengan harga yang kompetitif juga ya, tentunya ya. Jadi misalnya perlu tambahan ekstra keamanan, kita bisa menggunakan dropsuite ini, seperti itu. Dan paling di sini saya akan spill sedikit terkait dropsuite-nya ya. Jadi kurang lebih seperti ini ya tampilan dashboard dropsuite ya. Jadi nanti untuk lebih detailnya, untuk video terkait
how to-nya nanti saya akan jelaskan di part 3 part selanjutnya seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti ini tampilannya. Ini Dropsuite, ini akun, user management, akun setting, change password dan lain sebagainya. Ini ada advanced search, system status, insight, compliance. Oke, mungkin cukup sekian ya dari penjelasan terkait Dropsuite kali ini di part 2 kali ini. Jadi mungkin kalau jika ada yang pertanyaan khusus ya, atau kita bisa diskusi lebih lanjut ya terkait Dropsuite ini ya, bisa ditanyakan langsung ke email Logos ya, ataupun langsung ke komen di kolom komen. Oke, sekian dan terima kasih.